Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Pagi yang indah sekali bagi kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi jiwa kita. Apapun hari-hari ini yang menjadi tantangan pergumulan, kita percaya Tuhan Yesus selalu ada bagi kita. Amin. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat yang Kau sediakan pagi ini bagi setiap kami Bapa. Terkhusus jemaat GBI Afia dimanapun berada saat ini yang melakukan aktivitas. Ya Tuhan, kiranya turunlah anugerah-Mu sekali lagi bagi setiap kami untuk menikmati kelimpahan-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Kami serahkan pemberitaan firman pada pagi ini supaya kami lebih memperoleh hikmat-Mu dalam setiap kami melakukan apapun yang kami kerjakan Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus Engkau yang berbicara, Roh Kudus Engkau yang melawat. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jadikan pujian ini sebuah komitmen kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan kami mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segenap hati katakan sekali, Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mencintai-Mu seluruh hidup kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami bersyukur Kau yang memulihkan, Kau yang menetapkan hidup kami Tuhan. Kami bawa syukur, Kau jadikan kami anak-Mu Tuhan. Kau mengangkat dan memulihkan seluruh hidupku. Tidak ada yang seperti Kau, tiada kasih seperti-Mu. Kami mengangkat sembah bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada. Oh ya Rana Masyado, ini nyanyian kami bagi-Mu ya Tuhan. Pujian syukur bagi Kau Yesus. Haleluya, sembah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam-Mu kami bermegah, di dalam-Mu ya Tuhan. Kami menerima segala kelimpahan anugerah kekuatan yang Kau sediakan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tetapkanlah hidup kami Bapa, untuk terus mengiring Engkau dengan setia. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Di dalam Engkau kami berbuah, di dalam Engkau kami berdampak Tuhan. Di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam kekuatan-Mu, dalam segala perkara, semua bisa kami tanggung, sebab Engkau yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Selamanya Kau setia Tuhan. Kami pegang janji-Mu, kami pegang firman-Mu. Terima kasih Bapa, sebentar kami dengar firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya jatuh di tanah yang subur, sehingga kami semua berbuah beratus-ratus kali lipat Tuhan, untuk mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas ya, pasal 9 ayat 57 sampai 62 yang saya beri judul Tantangan Pemimpin Mengikut Yesus. Tapi sebelumnya mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau ya Tuhan. Sekarang kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang pimpin hamba-Mu dan memberkati setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti renungan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mengikut Yesus itu artinya menyerahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita mengikuti teladannya dalam segala aspek kehidupan, menjadikan sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Kita meninggalkan dosa dan kehidupan duniawi serta hidup kita untuk tujuan kekal. Saudara, pemimpin adalah setiap kita yang memimpin orang lain, baik dalam keluarga, dalam usaha kita, dalam pelayanan ataupun dalam organisasi masyarakat. Sebagai pemimpin Kristen, setiap kita dipanggil bukan hanya untuk memimpin, tetapi terlebih dahulu untuk mengikut Yesus secara pribadi dan radikal. Artinya yaitu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus tanpa kompromi ya dengan pelanggaran dan dosa-dosa, dan memiliki atau berakar
dalam kebenaran dan hidup sepenuhnya bagi Yesus. Nah, saudara, tentu saja kalau kita mau sungguh-sungguh mengikut Yesus, ada tantangan yang sering menjadi hambatan untuk kita bisa sungguh-sungguh sepenuh hati mengikut Yesus. Mari kita mau belajar apa saja tantangan dalam hal mengikut Yesus. Kita baca bersama-sama ya di Lukas 9 ayat 57 sampai 68 seperti yang tertera di layar. Mari kita baca bersama-sama ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59. Lalu Yesus berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Nah, Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Nah, ayat 61, dan seorang lagi yang lainnya berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, teks ayat ini menyingkapkan ada 3 tantangan utama yang harus dihadapi atau yang akan dihadapi oleh setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, terutama bagi pemimpin. Nah, tantangan yang pertama adalah berani meninggalkan zona nyaman atau kenyamanan dunia. Itu di ayat 57 dan 58. Saya ulangi Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Saudara, ini adalah ungkapan Yesus yang mengatakan bahwa dirinya sendiri tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap atau permanen, tidak mempunyai tempat tinggal yang nyaman. Bahkan makanannya sehari-hari adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Nah, ini dikatakan di Yohanes 4 ayat 34. Nah, saudara, jadi tantangan pertama mengikut Yesus berarti tidak terikat pada duniawi, siap meninggalkan zona nyaman atau kenyamanan dunia atau kehidupan dunia, tidak menjadikan fasilitas, posisi atau jabatan atau berkat sebagai syarat mengikut Yesus, melainkan siap hidup dalam ketaatan dan pengorbanan. Berani tinggalkan motivasi mengikut Yesus hanya demi berkat, bukan demi salib. Contohnya, saudara, seperti Abraham. Nah, Abraham ketika dipanggil Tuhan meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan, menjadikan dia suatu bangsa yang besar. Nah, pada waktu Abraham mendengar panggilan Tuhan, Abraham taat dan langsung jalan, tanpa berdebat, tanpa tawar-menawar, melakukan suatu perjalanan yang butuh perjuangan dan pengorbanan. Karena Abraham belum tahu tempat tujuannya di mana. Dia hanya taat
mengikuti tuntunan Tuhan saja. Nah, saudara, tantangan yang kedua itu adalah ya tidak menunda ketaatan. Nah, kita baca di ayat 59 sampai 60. Nah, di situ kemudian Yesus itu memanggil seorang lain, dikatakan, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Yesus tahu ya bahwa jawaban orang tersebut minta izin menguburkan bapaknya adalah suatu alasan menunda, saudara ya. Dan jadi dengan pengertian bahasa lain adalah tunggulah sampai bapakku meninggal ya. Padahal tidak tahu kapan bapaknya meninggal ya. Dan setelah meninggal, selesai menguburnya, barusan aku mengikutimu. Jadi bagi Yesus bahwa jawaban orang itu adalah suatu alasan, menunggu sampai bapaknya meninggal, menguburkannya, barusan mau mengikutnya. Maka Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati mereka ya, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris yaitu The Illustrated Study Bible, nah kalimat ini diterjemahkan sebagai berikut: "Let the spiritually dead bury their own dead." Ya, artinya biarkan orang-orang yang mati secara rohani, yang tidak memiliki kehidupan rohani, yaitu siapa? Mereka yang tidak mengenal Allah, yang tidak hidup dalam kehendaknya, atau yang tidak percayanya kepadanya, yang sibuk ya dengan urusan-urusan duniawi, ya mereka itu seperti mengubur orang mati secara fisik. Nah, saudara, panggilan mengikut Yesus dan memberitakan kerajaan Allah adalah penting daripada kewajiban sosial atau keluarga sekalipun ya. Panggilan mengikut Yesus dan memberitakan kerajaan Allah harus menjadi prioritas yang utama. Bukan berarti bahwa Yesus tidak peduli terhadap keluarga, tetapi dia menegaskan bahwa komitmen kepada Tuhan, komitmen mengikut Tuhan itu adalah yang utama. Banyak orang menunda mengikut Tuhan Yesus karena hal-hal lain yang dianggap lebih penting ya. Yesus menunjukkan tidak boleh ada penundaan dalam merespon panggilannya. Harus segera, harus tegas dan tidak menunda-nunda. Nah, saudara, dalam hal kepemimpinan, penundaan adalah bentuk dari ketaatan yang ditunda, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Maka sebagai pemimpin harus menempatkan panggilan Tuhan sebagai prioritas yang utama. Saudara, tantangan yang ketiga adalah komitmen penuh tanpa menoleh ke belakang. Itu kita lihat dan baca tadi di ayat 61 dan 62. Dikatakan bahwa kemudian ada seseorang lain yang minta izin kepada Tuhan, kepada Yesus, pamitan dahulu dengan keluarganya. Dan Yesus berkata, setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Menoleh ke belakang menggambarkan seseorang yang masih ragu-ragu, masih terikat dengan kehidupan lamanya, atau belum siap meninggalkan masa lalu sepenuhnya. Contohnya, saudara, di Alkitab di Kejadian 19 ayat 26 dikisahkan tentang istri Lot, di mana ia telah diselamatkan dari kehancuran Sodom. Tetapi waktu malaikat meminta supaya dia berlari meninggalkan Sodom, dia menoleh ke belakang. Nah, saudara, ini menunjukkan suatu kerinduan dan keterikatannya pada kehidupan lamanya, keterikatan hatinya pada harta yang harus ia ditinggalkan, dan ia berubah menjadi tiang garam. Nah, saudara, orang menoleh ke belakang itu tidak akan bisa fokus pada arah dan tujuan di depan. Dalam budaya pertanian di zaman Yesus,
Seorang petani yang membajak sambil menoleh ke belakang itu tidak bisa membajak dengan lurus. Bajakannya akan menjadi berkelok, tidak efisien dan berantakan. Ini menunjukkan orang yang mengikut Yesus tetapi tidak fokus, tidak teguh hati, tidak mantap hatinya, dan masih memikirkan kehidupan lamanya, memikirkan kenyamanan, ya, tidak akan efektif, saudara, dan ini tidak layak untuk misi kerajaan Allah. Maka saudara sebagai pemimpin, jangan hidup dalam nostalgia atau keterikatan pada kehidupan masa lalu. Nah, ini semua akan menghambat pertumbuhan dan perjalanan rohaninya. Harus fokus ke depan, mau bersama dengan Tuhan walaupun banyak tantangan. Saudara, Yesus sendiri memberi teladan sebagai pemimpin sejati. Yesus meninggalkan kemuliaan surga. Yesus turun ke dunia, dia rela menderita dan dia taat sepenuhnya, ya, sampai mati di kayu salib demi untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, di masa kini kehidupan di dunia modern dan teknologi canggih, para pemimpin Kristen maupun setiap umat Tuhan itu menghadapi banyak tantangan, yaitu gaya hidup yang nyaman, kemudian godaan kompromi, serta tekanan dari lingkungan. Tetapi sebagai pemimpin yang taat dan sungguh-sungguh komitmen mengikut Yesus akan kuat dalam segala tantangan apapun karena tahu siapa yang ia ikuti. Saudara, Tuhan tidak mencari pemimpin yang sempurna. Tuhan juga tidak mencari pribadi yang sempurna. Tetapi Tuhan mencari pemimpin dan umat yang setia dan siap mengikutnya taat tanpa syarat. Kiranya Roh Kudus yang menyertai kita, menolong kita supaya kita bisa menjadi pemimpin yang sungguh hati mengikut Yesus dan yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami menyadari Tuhan, di dalam kehidupan dunia masa kini, khususnya bagi para pemimpin-pemimpin Kristen yang Engkau percayakan dalam perkara-perkara kerajaan sorga, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi, ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai dan memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau panggil dan Engkau percayakan banyak perkara. Kepada setiap umat-Mu Tuhan, Engkau sertai, dan bagi yang lemah Engkau berikan kekuatan. Bagi yang punya masalah, pergumulan, Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Engkau yang menyertai, Engkau yang memampukan untuk mengatasi, untuk menghadapi segala tantangan apapun di dalam kehidupan di dunia ini. Biar Tuhan nama Engkau yang dipermuliakan. Biar setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap para pemimpin Kristen, Tuhan boleh memimpin dengan kemenangan bersama dengan Engkau, Tuhan yang memberikan kekuatan dan memampukan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, GBI Afia dimanapun berada, baik di Afia CBD, di Afia Cemara, di Afia Setiabudi, di Afia Stabat, di Pos PI kilometer 12, di Pos PI Titik Kuning, dan seluruh saudara-saudara yang mengikuti renungan ini dimanapun mereka berada. Turunlah berkat Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara, mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di surga yang melimpah, berkat jasmani dan rohani dicurahkan dalam kehidupan setiap kita.
Damai sejahtera Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.